Oke, assalamualaikum teman-teman trader semua. Di video kali ini aku akan membahas atau menjelaskan tentang money management gitu ya. Money management, MM, money management. Kita kan sering dengar tuh para trader-trader profesional membahas tentang atau sering bilang tentang money management. Money management is king gitu ya. Jadi ini sangat penting teman-teman untuk kita pahami gitu ya, terutama bagi trader pemula. Biasanya mereka nggak paham apa itu money management gitu ya. Mereka cuma tahu namanya money management, tapi dia nggak paham dalam menerapkan money management ini ke dalam tradingannya dia di setiap harinya gitu. Dalam setiap trade dia nggak paham. Dia harus gimana gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita berangkat dulu dari yang namanya probabilitas ya, teman-teman ya. Probabilitas. Apa itu probabilitas? Bilitas. Jadi probabilitas itu persentase gitu ya. Persentase kemungkinan win dan loss dalam trade kita gitu ya. Jadi perbandingan antara win dan loss gitu ya. Kenapa gitu ya? Kita harus menerapkan money management karena tidak ada metode yang punya probabilitas atau win rate gitu ya 100%. Itu nggak ada. Ini nggak ada teman-teman. Ini bullshit kalau ada orang yang mengklaim punya metode 100% probabilitasnya atau 100% win rate-nya. Artinya dia nggak pernah loss. Ya, kalau dia punya metode 100%, dia nggak pernah loss. Mungkin nggak? Masuk akal nggak? Possible nggak? Jawabannya nggak, teman-teman. Jawabannya sangat-sangat tidak logis, tidak masuk akal, dan tidak mungkin ada orang yang selalu profit di market gitu ya. Market itu tempat kita apa namanya? Tempat kita diuji gitu ya. Tempat benar dan salah gitu. Jadi nggak ada orang yang selalu benar dalam setiap kali trade-nya gitu. Nggak pernah salah analisa itu nggak ada teman-teman. Mau cari ke dunia manapun, mau cari ke ujung dunia manapun, seluruh dunia itu nggak ada. Orang hebat sekalipun, trader hebat sekalipun, dia ada loss-nya gitu ya. Cuma loss-nya dia terukur karena dia menerapkan money management. Oke, kita pahami dulu probabilitas gitu ya. Nah, probabilitas ini macam-macam gitu ya. Tiap metode itu normalnya biasanya ada yang punya metode 50% gitu ya. Win rate-nya dia. Artinya kalau 50% berarti 50 kali. Misal dalam trade 100 kali gitu ya. Jadi potensi dia untuk win TP itu 50 kali dan potensi untuk loss 50 kali. Kalau 60% berarti 60 kali win, 40 kali SL gitu ya. 70% 70% gitu ya. Itu 70 kali win, 30 kali loss dalam 100 kali transaksi. Jadi gitu. 8 di angka 80 sampai 80 masih masuk akal, teman-teman. Ada metode yang punya win rate 80%. Nah, kalau udah bilang 90, 95 sampai 100 ya. Ini udah tidak masuk akal. Jadi jangan percaya klaim orang yang katanya punya metode 90 lebih. 90 sampai 100 itu sangat-sangat jarang, teman-teman. Sangat-sangat susah gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, money management gitu ya. Ini gimana sih cara menerapkannya gitu ya. Money management itu digabungkan juga dengan yang namanya risk to reward gitu ya. Kita tulis ulang money management. Nah, komponen-komponen dalam money management itu pertama ada RR, risk to reward gitu ya. Risk to reward. Jadi perbandingan risk gitu, perbandingan SL dan TP.
perbandingan angka SL-nya dengan perbandingan angka TP gitu. Misal gitu ya, ada metode yang pakai RR 1:2, ada yang 1:3, ada yang 1:4. Jadi ini namanya RR gitu ya. Trader pemula harus benar-benar paham di sini. Nah, untuk aku sendiri, metodeku RR-nya di angka ini, teman-teman. 1:3 gitu ya. Secara konsisten, entrianku 1:3. Kalau lebih 1:3, biasanya aku pakai SL plus gitu ya. Jadi misal nih, aku melihat potensi market bisa lebih dari TP 3R ku ini. Jadi aku geser SL plusnya ke angka TP gitu ya. Dan TP-nya aku tambahin ke TP maksimum di 1:5 atau 1:6. Nah, kalau nggak nyampe market balik lagi. Misal kayak gini ya teman-teman ya. Aku entry nih di angka segini. Aku buy misalkan. Nah, SL ku di sini 1%. Nah, TP ku di sini 3% di sini misalkan. Nah, ternyata market udah mau nyampe nih. Nah, habis itu misal potensi naiknya masih kenceng gitu ya, masih bisa kuat ke atas. Jadi SL ku ini aku geser. Jadi aku nggak SL minus lagi. Aku geser yang biasanya TP ku di sini, TP ku di sini gitu ya. Aku geser. SL-nya jadi di sini. Ini jadi level SL, SL plus gitu ya. Nah, TP-nya aku tambahin biasanya. TP di sini. Di level ini. Nah, yang harusnya ini level TP itu udah berganti. Nah, tinggal nanti nunggu market apakah dia bisa tembus ke atas atau dia balik lagi. Kalau dia balik lagi udah nyentuh SL plus. Jadi aku tetap profit gitu ya. Kalau dia tembus ke atas ya udah ini bonus gitu ya. Bonus profitku. Tapi normalnya itu 1:3. Jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Cara memanfaatkan momentum gitu ya. Tinggal geser SL plus-nya. Nah, selain RR, ada apa lagi unsur di dalam money management gitu ya? Ada yang namanya risk to reward. Risk per trade. Risk per trade. Nah, cara ngaturnya tiap trader itu beda-beda. Ada yang 1% gitu ya. Maksudnya risk per trade ini kerugian yang bisa kita terima setiap kali setiap entry gitu ya, setiap entry. Atau setiap satu kali trade gitu ya. Jadi berapa sih rugi yang bisa kita tanggung gitu ya, yang siap kita terima, yang siap kita ikhlaskan gitu ya. Ketika analisanya salah, lagi-lagi kita berangkat dari pemahaman probabilitas. Nggak ada trade yang selalu berhasil. Itu harus diterima dulu. Bagi pemula emang sangat susah. Yang ada di pikiran, yang ada di kepala trader pemula itu maunya setiap kali entry harus profit. Setiap kali loss aku harus entry lagi, revenge untuk membalikan loss. Yang pada akhirnya itu semua hanya ilusi. Ketika loss ya dan momentumnya nggak bagus, dia paksakan entry lagi. Akhirnya apa? Loss terus teman-teman. Loss berturut-turut yang menyebabkan akunnya MC. Trader pemula susah banget. Mereka harus kepentok dulu. Mereka harus sering ngalamin MC dulu, baru paham gitu ya. Mau dipaksa kayak gimana pun, dijelasin dengan benar tentang money management gitu ya. Mereka nggak akan pernah paham gitu ya. Karena mereka denial biasanya, denial dengan kebiasaan buruknya gitu ya. Nggak pakai money management gitu ya, nggak paham risk per trade itu apa gitu ya. Jadi kita pakai ini persentase risk per trade 1% misalnya atau 2%. Nah, normalnya di angka ini ya teman-teman. Nggak boleh lebih dari 2% kita merisikokan uang kita. Jadi ada orang yang pakai 2%, 1% atau bahkan bisa 0,5%. Ini lebih baik lagi. Cuma persentase rewardnya itu juga kecil ya. Karena risikonya juga kecil gitu. Tapi secara keamanan modal gitu ya, ketahanan modal ini sangat-sangat enak gitu ya. Nah, selain risk per trade, kita juga ada SL, PIP-nya gitu ya. PIP SL, PIP SL dan TP gitu ya. Kalau TP nggak usah dihitung lah, tinggal 3 kali lipatnya gitu ya. Kalau pakai 1:3 RR-nya.
Nah, jadi kita harus tahu berapa pip SL dan lot size-nya gitu ya, teman. Jadi kita harus paham, mau pakai lot berapa sih gitu ya. Apakah pakai lot 0,1, 0,01 atau satu lot gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita harus tahu di sini. Nanti lot size ini kombinasinya sama ini, sama SL pip-nya gitu ya. Jumlah pip dalam SL yang gitu. Oke, kita coba breakdown ini dulu satu-satu. Gimana sih cara menerapkannya gitu ya. Pertama, kita kan harus tahu teman-teman, equity kita berapa. Equity atau modal lah. Nah, di sini juga penting untuk trader pemula itu tidak disarankan menggunakan akun yang modalnya kecil gitu ya. Modal terlalu kecil gitu ya. Modal yang terlalu kecil itu rawan MC gitu ya, teman-teman. Kalau trader pemula mau belajar pakai akun Sen, ada yang namanya akun Sen, akun mikro gitu ya. Jadi mereka untuk belajar cara trading yang benar, melatih skill, melatih mental, pakailah ini akun mikro. Cari broker yang ada akun mikronya. Karena kalaupun rugi MC gitu ya, dia nggak ngabisin modal yang banyak gitu ya, nggak ngabisin sampai jutaan, cuma ratusan ribu aja untuk belajar. Itu nggak apa-apa ya, worth it lah. Nah, kita harus tahu modalnya teman-teman. Nah, untuk menerapkan money management yang baik gitu, modal nggak boleh terlalu kecil. Kenapa? Karena rawan MC gitu ya, 1-2 kali loss aja udah habis gitu. Jadi kita nggak bisa tuh ngukur eh, performa trade kita dengan modal yang kecil gitu ya. Nggak bisa teman-teman. Kita harus pakai modal yang proper. Di angka misal kita pakai $1.000 lah. Ukuran normalnya $1.000 gitu ya. $1.000. Nah, ini udah mulai bisa nih, mulai bisa untuk pakai yang benar. Yang benar. Nah, setelah kita tahu equity kita berapa gitu ya, modalnya. Nah, kita harus tentukan risk per trade. Risk per trade. Risk per trade-nya berapa persen gitu ya. Berapa persen? Berapa persen dari modal? Berapa persen? Misal pakai 1% gitu ya. Nah, jadi 1% dari modalnya katakanlah tadi berapa? 1.000. Nah, SL-nya tuh 1% dari $1.000, yaitu sama dengan di $10 gitu ya. Jadi nggak boleh SL melebihi $10. Ini udah batas maksimum. Ketika entry kita salah gitu, kita entry kita kena SL, kita ya cuma rugi di minus $10, nggak boleh lebih dari itu. Untuk menjaga modal kita bisa tetap bertahan gitu ya, walaupun SL berkali-kali. Nah, setelah tentukan SL, kita harus tahu metode kita RR-nya berapa nih, risk to reward-nya berapa. Misal ya, kita ternyata punya metode yang RR-nya itu 1:3. Jadi setiap kali SL itu cuma SL 1%. 1%. Kalau TP di 3%. Jadi ini yang maksud 1:3. Misal SL-nya di minus $10. Jadi TP-nya itu di plus $30. Gitu ya, teman-teman ya. Harus paham di sini. Misal SL-nya di minus 50. Jadi TP-nya dia di angka 150. Harus profit, harus ambil TP di 150 gitu ya. $150. Karena 3 kali lipat, 3 kalinya. Nah, setelah RR apa lagi? Equity ya, oke. Risk per trade RR. Oh iya. Berapa pip? Berapa pip SL-nya? SL. Itu ya. Misal di XAU itu normalnya 50 sampai 80 pip lah. Lebih dari 100 pip itu udah sangat besar gitu ya.
Tapi ini tergantung metode ya teman-teman. Kalau metodeku yang aku pakai SMC gitu ya, itu normalnya ya pakai ini di XAU. Untuk XAU ini XAU 50 sampai 80 pip. Kalau di mata uang biasanya aku cuma pakai di 10 sampai 20 pip maksimum di mata uang. Gitu ya. Ini tergantung metode kalau gini. Nanti yang paling benar tuh biar nggak bingung ngaturnya di lot size aja gitu ya. Yang penting kita tahu 1% dari equity kita berapa gitu ya. Ya udah atur lot size-nya sehingga SL-nya tuh senilai 1% gitu ya. Nah, habis dari itu lotnya gitu kan. Lot size. Misal ya, SL kita zonanya ternyata 50 pip. Oke. Dan risk to reward kita 1% dari modal katakanlah 10.000 dolar misalnya. 1.000 dolar. Jadi SL kita kan di angka 10 dolar gitu ya teman-temannya. Minusnya harus 10 dolar. Nah, dengan SL yang 50 pip ini, zonanya 50 pip gitu ya. Dan 1% dari modal itu berapa sih lot yang bisa kita pakai gitu ya. Kalau kita entry 0,01, SL-nya itu minus 5 dolar teman-teman. Minus 5 dolar. Kalau 0,02 itu minus 10 dolar. Nah, ini ya, ini harus paham juga nih. Pemula kadang nggak paham gitu, gimana ngatur lot. Yang penting entry aja gitu. Nah, itu harus diubah teman-teman. Jangan trading itu nggak hanya entry-entry terus gitu ya. Bukan soal tentang entry gitu ya. Yang penting profit gitu. Yang penting entry itu enggak. Kita harus tahu kapan kita pakai lot yang normal gitu ya, pakai lot yang kecil atau pakai lot yang besar gitu ya. Kapan kita harus agresif, kapan kita harus santai, kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar dari market gitu ya. Jadi kita harus punya plan gitu ya, plan atau trading plan gitu ya teman-teman ya, trading plan. Kalau kita nggak punya ini, tradingan kita kacau gitu ya. Kita nggak akan bisa bertahan di market. Kita nggak akan bisa profitable karena kita udah nggak paham ini. Kalau kita udah punya trading plan yang benar gitu ya, trading itu jadi enak teman-teman. Tradingnya santai, profitnya dapat gitu ya. Nah sekarang kita coba simulasikan dari pemahaman ini gitu ya. Kita coba terapkan dan bandingkan trader yang pakai MM dan yang tidak pakai MM. Trader yang ngerti menggunakan MM dan trader yang cuma ngikut-ngikut doang, FOMO doang, cuma berharap profit gitu ya. Padahal di market tidak segampang itu. Kita butuh plan yang jelas, kita butuh strategi. Kadang strategi yang matang pun kalau ternyata market realitanya memberikan kita loss, ya kita harus terima teman-teman gitu ya. Bukan metodenya yang salah, emang waktunya untuk SL. Ketika SL kita harus bisa terima gitu ya. Terima loss kecil. Karena penyakit pemula, penyakit trader pemula gitu ya. Yang membuat dia MC, yang bikin dia MC gitu ya. Satu, nggak terima loss kecil. Loss kecil. Dua, setelah loss gitu ya, biasanya dia balas dendam. Maksudnya balas dendam ini entry lagi gitu ya. Entry lagi, entry terus gitu ya. Entry terus. Nggak stop gitu ya. Nggak stop. Nah, ketiga, biasanya lotnya terlalu besar, lot besar gitu ya. Sehingga kalau lossnya juga banyak. Biasanya tiga hal ini penyakitnya gitu ya. Sama satu lagi, 4, pengen cepet profit. Pengen cepet profit besar. Padahal ilmunya masih kurang. Nah, ini penyakitnya biasanya. Kombinasi 4 ini bikin hancur. Ya, kalian harus paham. Kalau kalian sadar ini masih ada di diri kalian gitu ya, yang nonton video ini, ya kalian harus cepat ubah teman-teman.
biar trading kalian nggak kacau gitu ya. Kalian harus punya plan, punya metode yang bagus gitu ya. Pakai RR 1/3, risk to reward, risk per trade 1% gitu ya. 1% dari modal gitu ya. Dan modalnya ini juga harus proper gitu. Kalau modal $10, gimana cara kita menerapkan risk 1% gitu ya. 1% dari $10, $0,1 gitu ya. Nggak mungkin teman-teman. Nggak bisa. SL kalian $0,1, kalian main di XAU USD, itu udah nggak make sense gitu ya, itu udah nggak logis. Jadi harus sesuaikan semua, ikutin semua rule-nya gitu ya. Kalau nggak punya modal bisa pakai prop firm. Nah, ini lebih ketat lagi. Jadi risk kalian harus di 0,5%, nggak boleh 1%, karena ada batasan loss. Loss maksimum gitu. Loss maksimum di prop firm itu di angka 10%. Kadang ada yang lebih kecil dari 10% ini. Kalau kita pakai 1%, jadi kita setiap kali loss 1% misalkan. Pakai 1% gitu ya. Nah, itu kita cuma punya jatah loss 10 kali gitu ya. Iya kan? 10 kali loss, satu kali 1%, 1%, 1% sampai 10 kali loss berturut-turut misalkan. Udah 10%, udah gagal gitu ya. Kalau pakai 0,5% kita punya 2 kali lipat jatah gagalnya. Jadi yang biasanya 10 kali, kita punya jatah gagal 20 kali. Dan 20 kali ini angka yang cukup besar gitu ya. Jadi nggak mungkin kita trading terus menerus 20 kali loss terus gitu ya. Nggak mungkin. Nah, kita bandingkan sekarang. Ada trader A nih, yang sini sebelah kiri A gitu ya. Sebelah kanan B, trader B. Sini B. Yang A ini pakai MM, menerapkan MM. Yang B ini no MM gitu ya. Nah, metode dia yang A win rate-nya katakanlah 60% gitu ya. RR-nya 1/3, risk per trade-nya 1%. Equity dia di angka 10.000 misalkan. $10.000. Dia di sini kan karena dia nggak pakai MM gitu ya. Jadi dia nggak punya win rate, nggak punya RR, nggak pakai 1% risk per trade-nya gitu ya. Jadi asal aja gitu, asal entry, ngikutin feeling, ngikutin suka hati dia gitu ya. Mau pakai lot besar, lot kecil, yang penting entry aja gitu ya. Nah, modalnya sama di angka 10.000. 10.000. Nah, oke. Kita coba buat tabel ya. Misal trade pertama. Kita bikin 10 kali trade gitu ya. 10 kali. 10 kali entry. Trade SL TP. Bikin tabelnya. Yang ini juga sama trade SL TP gitu ya. SL trade di sini. Oke, sekarang kita berangkat dari trader yang A. Yang A trade pertama katakanlah dia loss minus 1% dari modal. Jadi $100. TP gak ada. Trade kedua, oh loss lagi misalkan ya. $100. TP nggak ada. 3, katakanlah loss berturut-turut 3 kali. Dia SL lagi $100, TP nggak ada. 4, oh dia profit. Plus karena menerapkan ini ya, 1/3 ini ya teman-teman ya. Jadi TP-nya 3 kali lipat. Dapat $300. Trade kedua kelima ternyata loss lagi minus 100. Di sini 0. 6, oh profit misalkan plus 300. Win rate dia 60 ya, 60% ya. Kita perhatikan sini. Berarti ada 4 kali transaksi yang profit, 6 kalinya loss gitu ya, dalam 10 kali trade. Nah, trade ketujuh dia profit lagi misalkan 300. Trade ke-8 dia bentar.
Di sini trade 7, trade 8 dia minus $100. 0, 9 dia minus lagi 100, yang sini 0. Nah, trade ke 10 dia profit lagi. Profit 300. Nah, secara akumulasi dengan dia disiplin menerapkan money management 1% dari modal dan metode dia RR-nya 1:3, win rate-nya 60% misalkan. Dia secara akumulasi di sini teman-teman masih profit. Walaupun secara jumlah SL-nya ya, jumlah SL lebih banyak kan daripada jumlah dia TP gitu ya. Di sini cuma 4 kali, di sini dia 6 kali. Harusnya ya, kalau kita nggak ngebaca RR gitu ya, nggak ngebaca perbandingan SL dan TP gitu, 1:3 itu tadi, jelas di sini harusnya loss-nya lebih banyak. Tapi strategi kita mainnya di ini ya, RR-nya 1:3. Jadi kita nggak mungkin loss gitu ya. Akumulasi dalam katakanlah ini trading selama 2 minggu ya. 10 kali trade, 6 kali loss, 6 kali SL, 4 kali TP. Hasilnya minusnya 6 kali SL dia minus $600. TP cuma plus berapa? 3 kali 4, $1.200. Nah, akumulasi total berapa? Dia masih untung, teman-teman. Untung di $600. Nah, ini semoga kalian udah mulai paham ya dengan money management gitu ya. Mulai kalian terbuka pikiran kalian, terbuka wawasan kalian. Oh, jadi kayak gini gitu ya. Menerapkan money management yang benar gitu ya. Dan katakanlah dia pakai lot konsisten di angka 0, SL-nya tuh misal 50 pip ya. 50 pip gitu ya. Berarti dia lotnya di angka karena minusnya 100 ya, $100. Kalau pakai 0,1 dia kan minusnya 50. Jadi dia pakai 0,2 lot. Konsisten pakai ini lotnya. Nah, bandingkan yang trader yang B gitu ya. Trader yang B. Trade pertama. Oh, profit ternyata. Tapi profitnya cuma plus 50 misalkan. Trade kedua. Oh, profit lagi, dapat 100. Trade ketiga. Oh, profit lagi, tapi dapat katakanlah 50 lagi gitu ya. Atau 40 deh, karena dia acak gitu ya. Dapat profit dikit di close, di sini 40. Atau biar jelas aja deh 50, nggak apa-apa 50 ya. 50, hitung-hitungannya biar gampang lah, angka bulat 50. Trade keempat, sekali loss dia langsung minus 150. Sini kosong. Trade kelima, oh minus lagi 200 gitu ya. Karena dia nggak paham. Mengira dia setelah profit berturut-turut gitu ya. Profit win strike gitu ya. Maksudnya dia profit berkali-kali gitu ya, nggak pernah loss dalam 3 kali. Akhirnya dia overconfident, gedein lotnya. Di entry yang keempat ternyata loss, sekali lossnya langsung besar. Trade kelima dia loss lagi minus 200. Trade ke-6 oh profit misalkan, tapi profitnya cuma 100. Trade ke-7 oh dia loss lagi minus 100. Trade ke-8 dia profit lagi $50. Trade ke-9 untuk dia loss lagi, misalkan loss $200. Trade ke-10 dia profit plus 100 misalkan ya. Nah, secara jumlah profit dan loss dia cuma berapa? 1, 2, 3, 4 kali SL, teman-teman. Bandingkan dengan jumlah TP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Di sini dia 6 kali profit.
ya, 6 kali profitnya, 6 kali TP, sini 4 kali SL dalam 10 kali entryan gitu ya. Kita hitung 4 kali SL, minusnya berapa nih? Minus 200, 200, 400, 500, 650 gitu ya. 200, 100, 300, 500, 650 minus 650 dolar. Nah, yang profit cuma 50, 50, 100, 200, 200, 300, 300 tambah 100, 400, 450 gitu ya. 6 kali TP, tapi cuma dia plus, sorry lupa, 100, 200, 300, 450, cuma 450 teman-teman. Kira-kira akumulasinya dia profit apa enggak? Dia boncos gitu ya. Kalau ini diakumulasikan dia minus, masih minus 200 gitu ya, minus 200 dolar. Padahal di sini dia jumlah profitnya lebih banyak gitu ya, lebih besar ininya daripada SL-nya, ya kan? SL-nya kan lebih kecil gitu ya, 4 kali cuma. Tapi dia nggak paham yang namanya RR, risk to reward, risk to reward. Dia nggak punya plan, nggak pakai MM gitu ya, RR-nya nggak jelas gitu ya. Terus risk per trade-nya nggak ada gitu ya. Di sini nggak ada, MM nggak ada, risk to reward nggak ada. Jadi dia cuma ngikutin feelingnya dia gitu ya. Oh, sekarang mungkin pakai lot 0,1 profit, tapi profit dikit di close gitu ya. Nggak punya standar gitu ya, nggak punya aturan yang jelas dalam tradingannya dia. Akhirnya walaupun banyakkan TP secara akumulasi total 10 kali trade gitu ya. Dia di sini 6 kali kan TP-nya, 4 kali SL. Lebih banyak ini kan. Harusnya secara jumlah angka ini lebih besar kan. Lebih besar daripada SL-nya. Tapi angka di sini setiap kali profit dia kecil, 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 kecil gitu. Dibandingkan dengan loss-nya besar, 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 besar. Akhirnya profitnya dia itu nggak nutupin dari jumlah loss-nya. Dia masih minus 200 bandingkan dengan ini. Ini cuma trading profitnya 4 kali, teman-teman. 4 kali TP, 6 kali SL. SL lebih besar dari TP kan. Tapi dia mainnya di sini, di risk reward yang jelas. Setiap kali TP dia 300. 300 gitu, 300, 300. SL-nya dikunci gitu ya, dikunci di angka 100, 100, 100. Jadi kalaupun 6 kali SL berturut secara total gitu ya, 10 kali trade dia 6 kali loss, SL-nya cuma minus 600. Gitu ya. Sedangkan TP-nya lebih banyak. Jadi akumulasi 10 kali trade gitu ya, dia masih untung 600 dolar. Jadi kalian bandingin aja, pilih mana? Pilih menerapkan MM yang benar atau nggak punya MM gitu ya, nggak punya trading plan gitu ya, nggak jelas lah, intinya cuma entry aja. Oh, ada signal di Telegram, entry gitu ya, lot ngasal. Oh, ada live thread di TikTok, ikutin gitu. Jadi kalian cuma jadi apa ya teman-teman ya, jadi eh ya bisa dibilang jadi pecundang lah di market gitu ya, nggak bener-bener mencoba dan belajar cara trading yang baik sehingga kalian bisa menjadi pemenang di market gitu ya. Kalian bisa hidup dari market, kalian bisa profit dari market gitu ya. Sekarang kita coba masuk di MT5 gitu ya, gimana cara menerapkan lot size yang benar gitu ya. Oke. Nah, misal ya, kita ada entryan nih di sini, misalkan kita nggak usah bahas metode ya di sini, kita cuma mau fokus di money management gitu ya. Misal, oh di sini ada demand misalkan ya. Aku mau entry nih gitu ya dengan modal 10.000 dolar tadi gitu ya. Gimana caranya gitu ya?
Kalau kita tahu demand-nya di sini kan berarti SL ideal kita kan di bawah sini kan, di bawah kotaknya ini. Itu kan. Oh, ternyata di sini dengan lot 0,1 resikonya udah 100 dolar ini, 100 pip gitu ya. Kalau dikecilin kayak gini nggak ideal teman-teman, karena ini XAU gitu ya. Kalau terlalu mepet kayak gini takutnya kegocek baru kena profit. Kita taruh di sini aja gitu ya. Oke, di sini aku entry 0,1 lot. Ternyata SL-nya udah 100 dolar gitu ya. Jadi nggak perlu ditambahin. Misal, biar profit langsung banyak nih, pakai lot 0,2 misal. Ya resiko kita nambah teman-teman. Kalau kita profit dapat banyak. Sini misalkan. TP-nya di sini. Ya kalau profit gitu ya, kita langsung dapat banyak. Kalau SL minusnya langsung 200 dolar gitu ya. Langsung 2%. Ya udah kita entry pakai 0,1 aja gitu ya. Kalau pakai 0,01 ya udah kita minus 10 dolar aja gitu ya. 1% dari modal kita. Nah, nggak usah ditambahin lotnya gitu ya. SL kita di sini misal ini udah zona yang ideal ya buat nempatin SL gitu. Nggak yang terlalu mepet kayak gini gitu. Itu nggak masuk akal gitu ya. Karena bisa digocek dulu. Ini market XAU. Pergerakannya volatile gitu ya, dan butuh space untuk market bergerak dulu gitu ya. Nah, misal di sinilah 10 dolar. Zona sekecil ini realita trading di XAU ya, teman-teman. Zona sekecil ini udah 100 pip ya. Makanya modal terlalu kecil itu rawan MC kalau trading di XAU. Nah, ini TP kita di mana? TP kita ambil 1/3. 1/3. Berarti SL kita 100, TP kita di 300 gitu ya. 300. Nah, 305 sekian misalkan. Tambah dikit. Oke, udah. Katakanlah trading kita loss misalkan. Ya udah, kita minus 100 gitu ya. Nah, misal entry lagi di ini misalkan ya. Ini ada demand misalkan. Entry lagi gitu ya. 0,1 kita ukur dulu sebelum entry gitu ya, teman-teman. Kalau SL di sini berapa nih gitu ya. Kita nempatin SL di sini ini masih ideal lah ya. Karena nggak terlalu deket juga dengan entryan kita. SL-nya 50. Aku modalnya 10.000 dolar gitu ya. Dan risk per tradeku mau di 1%. Berarti minusnya harus 100 kan. Ya udah kita tambahin lotnya gitu ya. Kalau 50 berarti 0,5% dari modal kita. Kalau mau 1% kita harus SL di 100 dolar kan. Jadi tambahin aja 0,2 lot. Nah, baru dapat angkanya 100. Di sini TP kita ya udah 1/3 berapa? 300-nya. Atau 350 lah. Nah, ini profit gitu ya. Udah, jadi kita harus ngatur kayak gitu, teman-teman. Nggak ngasal. Kalaupun entry di mata uang gitu ya. Misal di euro, USD. Kita entry di sini katakanlah ada SNR nih. Ini area resisten, sebelah kanannya menjadi support. Ini disebut resisten become support. Jadi di sini sebelah ini kan resisten. Nah, sebelah kanan ini setelah di break resistennya gitu ya, menjadi support gitu ya. Kita mau entry misal. Modal kita sama ya, 10.000 dolar. Dengan aturan risk kita 1% gitu ya. Misal kita pakai 0,1, SL kita di mana? SL kita kan di bawah kotak ini kan, di bawah kotak abu-abu ini. Katakanlah di sini misalnya. 10 pip. Nah, nggak bisa ngepas ini, agak susah. Nah, anggaplah di sini ya 10. Nah, pas. Oke. Ternyata kalau pakai lot 0,1 cuma 10 dolar. Ini sangat-sangat kecil dari risk kita gitu ya. Kita maunya di angka 1% gitu ya. 1% dari 10.000 dolar. Berarti 100 dolar kan. Jadi ya udah, kita nggak perlu takut buat gedein lot. Yang penting SL-nya itu masih
nominalnya itu masih 1% gitu ya teman-teman. Jadi kita ngukur money management itu by persen gitu ya, bukan berdasarkan lot doang gitu. Lot itu cuma untuk ngatur gitu ya, menyesuaikan jumlah nominalnya itu tadi biar nggak lebih dari 1% gitu ya. Kalau kita entry pakai satu lot, ini pas gitu ya. Nah, SL kita di 100. TP-nya ambil 1/3. Mana? Di sini. Udah profit 300. Kalau kita maksimumin, gedein lotnya gitu ya. Sampai pakai 5 lot misalkan. Ini udah melebihi batas toleransi kita gitu ya. Toleransi kita yang siap kita terima gitu ya. SL-nya itu kan minus 100. Kalau udah minus 500 berarti ini terlalu gede. Udah over lot gitu ya. Ya udah turunin lotnya. Sekiranya bisa minus 100. Katakanlah 1 lot gitu. Atau kita nggak mau 1 lot pas gitu. Kita mau 0,9 misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting maksimumnya itu di angka 100 gitu. Nggak boleh lebih dari itu. TP kita di 300 gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngatur di situ teman-teman. Itu pasti trading kita pasti profit gitu ya. Dan ngitung profitable atau enggak itu bukan dalam satu kali trade atau bukan dalam satu hari gitu, tapi kalkulasi gitu ya, akumulasi dari beberapa trade yang udah kita lakukan. Misal kita patokin ya, tiap tutup buku kita trade-nya itu dalam 1 bulan gitu ya, baru kita tahu profitable atau enggak gitu ya. Jadi kalaupun hari ini kita loss, itu nggak bisa dibilang nggak profitable gitu ya, karena baru 1 kali entry gitu, atau baru 2 kali entry dalam sehari gitu ya, udah loss terus misalnya, dan kita udah menyimpulkan oke, aku udah nggak cocok di trading, aku nggak profitable. Itu nggak teman-teman, kita butuh waktu gitu ya untuk melihat performance trading kita itu minimal 1 bulan 2 bulan gitu. Jadi kita bisa tahu profitable atau enggak itu dalam waktu 1 bulan 2 bulan atau bisa lebih dari itu. Minim seminggu lah gitu ya. Seminggu trading gitu dengan catatan tradingnya konsisten tiap hari entry gitu ya. Itu baru tahu oh profitable atau banyak loss gitu ya. Kalaupun banyak loss dalam 1 minggu itu masih normal gitu ya. Karena belum belum banyak gitu ya. Kecuali kalau udah 1 bulan itu baru bisa ketahuan. Tapi kalau menerapkan money management seperti ini, itu nggak mungkin kalian lossnya sampai banyak gitu ya. Karena udah terukur teman-teman. Oke, setiap kali loss aku misal modalnya kecil kan, di $10 kayak tadi ya. Entry kita di sini gitu ya. Kita cuma mau di $10. Ya udah, SL kita di sini. Kalau kita gedein lotnya, ini udah melebihi batas yang bisa kita terima gitu. Oke lah emang secara profit bisa langsung lebih banyak gitu ya. 100 di sini. Kalau 0,1 kan cuma $50. Tapi itu kan kita nggak ada yang tahu kan apakah trade yang ini kita bisa profit atau dia loss gitu. Ini kan kita cuma menjaga kemungkinan terburuk ketika loss gitu ya. Jadi trading itu harus mikir risiko dulu teman-teman. Jangan kita ekspektasi terlalu tinggi dulu, profit dulu yang ada di kepala kita. Sedangkan kita nggak menyiapkan plan gimana kalau analisa kita gagal. Jadi trading itu nggak ngasal teman. Trading itu ada aturannya gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham.